Halo, salam kenal. Saya Rega. Saya Certified Fitness Trainer APKI. Sehari-hari saya ngajar di rumah. Nah, awal mula masuk industri kebugaran sih sebenarnya agak lucu ya. Jadi awalnya pas pandemi itu sebelumnya saya kerja di lembaga kemanusiaan. Lebih sering turun di bencana sebagai relawan. Cuman saat saya pandemi, ya saya memutuskan untuk di rumah aja. Cuman dengan berjalannya waktu, ini ya saya banyak kehilangan orang terdekat ya, karena ya virus yang kemarin itu ya. Jadi ada beberapa yang duluan meninggalkan saya dan di situ saya mikirnya kayaknya buat survive nih saya harus sehat, harus olahraga. Cuma waktu itu sih emang baru olahraga buat diri sendiri aja. Jadi cuman buat apa yang ngejaga badan aja. Semakin kesini kayaknya kok ada hal lain gitu. Mulanya itu gara-gara karena sering latihan di rumah gitu ya, di teras gitu, sering kelihatan gitu. Ada orang tua nitipin anak, terus dia pingin anaknya dilatih. Oke, ya udahlah, yuk latihan bareng konsepnya. Sampai di titik orang tuanya tanya, "Mas, ini bayarnya berapa?" Jeder. Nggak bisa jawab, ya bingung lah ya karena nggak ada basic sebelumnya. Jadi emang di dunia kebugaran ini saya nggak ada basic sebelumnya, benar-benar baru belajar. Nah ketika di situ terus ada kayak dorongan tanggung jawab gitu, rasa tanggung jawab kayaknya, oh ini kayaknya yang saya ajarin ini kayaknya harus bener deh dasarnya biar nggak sembarangan gitu. Disitulah akhirnya saya dipertemukan dengan APKI. Nah di situ saya banyak belajar. Akhirnya kayak ada panggilan untuk kalau kita mau ngajarin orang ya sebaiknya bener dulu dasarnya, kita mengerti betul kenapa seperti itu. Seiring berjalannya waktu, akhirnya this is my main job now, and I love it so much. Goals ya, sebetulnya ini agak lebay nih bro. Kalau pingin goals, gue tuh punya dreams. Saya ini punya dreams, pingin punya sekolah. Itu selalu ada di CV, di porto, pingin punya sekolah. Karena ngajar itu hal yang menyenangkan, dan belajar itu aku senang. Berawal dari bapak ya, almarhum bapak itu instruktur, jadi ngelihat beliau ngajar itu seneng, dan emang caranya ngajarin orang itu care banget gitu loh. Dan punya dreams pingin punya sekolah, ternyata kok pas ngelatih itu kok sama gitu, kita kayak ngajar, memang benar-benar kayak transfer knowledge gitu. Jadi kalau memang ini adalah jalan untuk menuju punya sekolah yang sekarang mungkin di teras dulu nih sekolahnya, suatu saat akan bisa ngasih manfaat gede, itu oke lah, itu jadi sesuatu yang sesuai sama apa yang ada hasratnya di dalam gitu. Tapi oke lah, sambil jalan yuk pelan-pelan sekolahnya suatu saat mungkin akan jadi gede. Cuman di balik itu ada hal yang bisa dibilang agak lebay ya. Soalnya kalau saya sih percaya badan kita ini modal buat ngapa-ngapain. Mau buat kegiatan sehari-hari, mau buat kerja, bahkan mau buat ibadah, nih modalnya badan gitu. Kebayang nggak sih kalau kita tuh sehat, tadinya cuma sehat sendirian, ngerasain sendirian, tapi kita bisa ngasih tahu orang, kalau kalian tahu sehat itu menyenangkan dan sangat bermanfaat buat orang lain, sebenarnya ayo yuk bareng-bareng, lebih enak itu sehat bareng-bareng daripada sehat sendirian. Jadi ada goals tuh pingin spread the word gitu loh. Ayo tuh kalian tuh nunggu apa lagi sebenarnya buat sehat, nunggu apa lagi buat olahraga gitu, sebenarnya nggak sesusah itu gitu loh. Ayo, jadi sekarang tuh pinginnya kalau bisa semua orang ngerti olahraga, semua orang ngerti, apalagi strength training ya, itu kan banyak banget tuh benefitnya. Pinginnya semua orang ngerti. Mungkin gini kali ya, ada beberapa yang mau mulai aja susah ya, sebenarnya termasuk kayak saya sendiri tuh minder kalau mau masuk gym ya. Pertama minder mungkin lihat yang badannya udah keker gitu, terus belum pernah pakai alat, nggak ngerti caranya atau gimana gitu, dan pernah ngalamin kayak under pressure kalau masuk ke situ, bahkan putar balik nggak jadi latihan karena ya pas mau masuk itu udah kayak tekanannya gede gitu. Sebenarnya sih nggak juga ya, kadang-kadang itu pikiran kita doang ya. Sebenarnya kalau kita mau komunikasi aja atau pelan-pelan tanya, sebetulnya mereka akan membantu juga. Kadang-kadang kita membatasi diri kita karena ya itu sendiri ya, saya berawal dari orang yang kebanyakan minder, kebanyakan merasa kurang gitu. Jadi kayaknya mau mulai belum pernah olahraga malu, mau mulai pakai alat belum pernah pakai alat malu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya semakin kesini baru belajar kalau ternyata yang modal paling gede adalah keinginan dari diri sendiri dulu. Mau mulai aja udah bagus banget. Mau mulai aja itu udah bakal kebuka jalannya. Cuman kadang-kadang itu
kita sendiri yang ngehambat sih. Jadi kalau memang sudah ada titik pingin menjadi apa ya, membawa diri kita lebih baik dari sebelumnya, ya udah jangan ragu, pasti akan kebuka kok. Jadi kayak misalnya yang aku lakukan itu ya mulai mau belajar dari yang sederhana dulu, nggak usah yang gede-gede, yang sederhana dulu lah, nggak usah yang ribet-ribet. Mau tanya gitu, jangan ragu kalau misalnya ada orang, mas ini pakainya gimana, mas ini harusnya gimana dulu, apa sih kalau saya belum pernah olahraga harusnya apa dulu, itu nggak apa-apa. Jadi jangan pernah membatasi diri terhadap sesuatu. Segitu aja sharing dari saya, kita ketemu lagi di lain kesempatan.